Ada yang masih ingat nggak? Kita bikin apa kemarin? Yang logika, Pak. Udah pada paham belum kira-kira? Coba kita lanjutkan ya. Itu adalah ini. Terakhir kan ini ya, kita membuat rangkaian ekuivalensinya dari gerbang logika itu. Jadi kalau misalkan ini gerbang apa kemarin nih? Itu NOR, Pak. NOR. Oke. Ini bawahnya NaN, Pak. NaN. NOR, NaN. Nah, ternyata NOR itu bisa jadi kita buat not dulu, baru di N-kan. Ya, jadi beberapa gerbang logika itu bisa kita modifikasi ekuivalensinya dengan gerbang-gerbang yang lain. Oke. Jadi modifikasi itu dapat dilakukan karena ada beberapa beberapa kondisi yang mengharuskan kita harus menggunakan hanya gerbang ini saja, misalkan hanya gerbang NaN atau gerbang NOR atau hanya gerbang-gerbang tertentu saja. Jadi tidak semua gerbang tersedia, jadi kita harus memodifikasi untuk mendapatkan logika yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kayak misalkan gini, kita punya Y itu sama dengan not A, tapi kita hanya punya gerbang NaN, misalnya gitu. Jadi kita mesti merubah dulu persamaan yang kemarin. Masih ingat nggak? Not A itu berarti sama aja A dot A. Not A dot A itu sama dengan not A. Nah, A dot A itu sama dengan A dot 1 kan. Jadi kalau kita mau bikin NaN, berarti not A itu sama dengan A not A dot 1 di not kan atau not A NaN, not A N1, not A N1 gitu. Nah, ini kan gerbang NaN. Dot di not itu kan NaN. Ya, sama dengan ini. Atau kita cuma punya A N B. Nah, A dot B, A N B. Tetapi kita punya juga cuma gerbang NaN. Kalau kita memodifikasi gerbang tersebut, jadi bisa aja kita buat NaN-nya kita notkan. Itu balik lagi menjadi N. Gitu. Jadi kan NaN A dot B, kita notkan lagi di atasnya. Jadi notnya 2 kali, dia akan menjadi A dot, kembali menjadi A dot B. Atau kita punya A plus B atau A or B. Kita butuhnya ini. Tetapi yang kita punya cuma NaN. Ya kita rubah menjadi A dot A plus B di notkan 2 kali. Jadi not A plus not B di norkan. Nah, terusnya. Jadi gerbang NOR juga punya. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan A, kita punya Y NOR 2. Maka kita butuh pakai persamaan kemarin. Nah, jadi persamaannya menjadi A plus A, kita notkan. Atau A plus 1, kita notkan. Menjadi NOR. Nah, persamaan-persamaan ini, itu sebenarnya cuma bolak-balik aja dari yang kemarin. Ada komutatif, distributif, apalagi mana lagi. Nah, modifikasi ini, kalau kita gambarkan, kira-kira jadi gini. Kita punya inputan B, kita butuh not B. Kita punya NaN, kita gabungkan B dengan inputnya kita jadikan 1. Maka ini akan menjadi not B. Atau kita punya inputnya 1 dan 2. Kita butuh N. N1, N2. Nah, kita 2 kali N kan. Yang pertama,
B1 ke B2 itu kita jadikan N, lalu inputnya kita masukkan lagi ke dalam masukan ini, sehingga jadi B1 NB2. Atau OR, kita butuh B1 OR B2. Nah, B1-nya kita N-kan, B2-nya kita NAND-kan, dulunya kita NAND-kan ya. Output ini, not B1, not B2, kita NAND-kan lagi. Itu hasilnya menjadi B1 plus B2. Atau kita cuma punya NOR. B1, not B1. Kita juga bisa buat kayak tadi. Kita gabungkan inputnya, sehingga outputnya menjadi not-nya. Atau kita butuh N tadi. Kita butuh N ya. Kebalikannya, kalau yang menjadikan NOR, maka digabungkan dulu menjadi NOT, lalu NOT-nya di-NOR-kan. Kalau kita butuhnya OR, maka langsung aja B1 ke B2 kita gabungkan, inputnya kita jadikan satu sebagai input ke gerbang yang kedua. Maka kita bisa memperoleh B1 plus B2. Lalu kenapa kita butuh pemahaman ini? Jadi, mungkin ada yang kalian belum tahu, dalam suatu IC yang sekecil ini, IC N, IC OR, IC NAND, IC NOR, dan segala macamnya, itu biasanya satu paket, itu isinya 4 IC-nya. Jadi misalnya kaki 1, kaki ke-7, kaki ke-8, kaki ke-14. Kaki ke-7 itu masuknya ke ground, atau power supply-nya ke dalam sistem. Lalu kaki 14 itu power supply plus 5 volt. Nah, 1, 2, 3 itu satu gerbang. Satu gerbang. 4, 5, 6 satu gerbang lagi. Dan seterusnya. Kalau ini kebalikannya, berarti berapa nih? 9, 10 ya. Ini 10, ini 9. 10, 9, 8 satu gerbang. Lalu 13, 12, dan 11 juga satu gerbang. Nah, jika misalnya kita tidak punya, kita cuma butuh satu gerbang NAND, itu satu gerbang NOT. Daripada kita pasang 2 buah IC berurutan, itu kan makan tempat. Dengan alasan itu, kita bisa merubah NOT tadi, kita pakai gerbang N atau gerbang NAND. Sehingga kita lebih menghemat tempat. Kita nggak butuh 2 buah IC atau lebih bahkan untuk logika yang bisa diekuivalenkan. Kita harus mempelajarin bagaimana sih kita merubahnya gitu. Jadi kayak misalkan ini kan gerbang apa? Gerbang NAND ya. Gerbang NAND. Kita kan punya gerbang NAND. Udah kita pasang gerbang NAND. Lalu kita butuh di NOT kan? Ya gampang. Kita tinggal ambil aja input ini, kita jadikan satu, ini outputnya sudah NOT. Jadi dalam suatu IC kita punya 4 gerbang, bahkan kalau di gerbang NOT itu ada 6 ya. Cuma daripada kita cuma butuh satu ini, misalnya kita cuma butuh NOT-nya 1. Ya, buat apa banyak-banyak NOT? Kita bisa pakai ini, kita manfaatkan untuk membuat suatu NOT. Gerbang yang lain kita masih punya 3 untuk kita gunakan sebagai logika yang lain. Jadi nggak perlu kita pakai IC bermacam-macam untuk cuman beberapa jenis gerbang. Jadi kita bisa merubah IC-IC tadi menjadi satu gerbang saja. Kita sederhanakan menjadi satu buah gerbang. Dan kita mesti perhatikan bahwa tidak semua IC itu sama dalamannya. Kayak misalkan yang tadi si NAND 1, 2, 3-nya kan jelas ya, ke arahnya kanan semua. Ternyata kalau yang ini gerbang NOT, gerbang NOR itu arahnya ke sana. Jadi jangan sampai salah untuk merubah urutan kakinya. Karena kalau kita nanti salah dalam memasang, maka gerbang tersebut bisa rusak atau terbakar IC-nya. Dan nggak berfungsi pastinya ya. Karena kan kita tadinya mau butuh, ini apa nih, OR. Ternyata
seperti ini, tapi NOR-nya kebalikannya. Sedangkan kalau yang NAND itu ke kanan bolak-balik lah, kanan kiri, kanan ke kiri. Sedangkan N-nya semuanya ke arah kanan. Sama. N dan OR itu sama-sama ke arah kanan semua nih. Jadi kita mesti perhatikan dalam suatu IC itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi kita mesti tahu dan kita mesti buka datasheet-nya dulu untuk melihat benar nggak sih IC-nya seperti. NAND, Pak. Jadi persamaannya gimana? Bentar. Saya kurang ngerti, Pak. Pak, saya masih kurang ngerti, Pak. Oke, mohon maaf, ada gangguan. Jadi, gimana tadi? Siapa? Si Aldia, nggak ngerti kamu? Kurang ngerti, Pak, saya, Pak. Ini kan gini. Gerbang N itu apa sih fungsinya? Mungkin ada yang mau bantu? Pak Ojan? Betul, Jan? Ya, Pak. AB itu diapain? AB-nya? AB-nya input, Pak. Ya, apa sih nanti katanya N, katanya si Aldia N. Jadi kalau kita tuliskan AB-nya itu gimana? Persamaan matematikanya. Sopi mau nyoba bantu nggak, Sopi? A kali B, Pak. A kali B. Sama dengannya bukan, Pak? Berarti A dot B. Gitu. Terus sama C-nya diapain? Sama C-nya diapain? Pak. Hah? Ditambah bukan, Pak? Tambah C. Nah, kalau kayak gini, kita mesti buat suatu pemisahan. Jadi kita kurung. Nah, jadi Y sama dengan A dot B plus C. Sampai sini masih paham ya? Jadi kita merubah gerbang tadi menjadi suatu persamaan. Kalau kemarin, kita merubah persamaan jadi gerbang. Kan kita balik gerbang jadi persamaan dulu. Oke. Nah, lalu kita kan modifikasi ke dalam bentuk NAND. Ya. NAND-nya itu gimana? Kalau NAND itu berarti bentuknya adalah dot semuanya. Ini masih ada ya bentuknya plus. Ya, karena ini adalah bentuknya NAND, ya kita tinggal NAND-kan saja semuanya. Kalau misalkan gini, A dot B
plus C. Ingat ya, yang kemarin jadinya gimana? A plus C dot A plus B. Betul nggak? Bisa kayak gitu nggak? Kalau kita pecah Pak. bisa. Tetapi ini kalau kita buat jadi gerbang NOR nanti. Karena kita butuhnya NAND. Berarti harus dot semua nih. Gimana cara kita berubah jadi dot? Kira-kira gimana? Matematikanya gimana matematikanya? Coba kita rubah ke sini deh. Penjabarannya gimana? Kan berarti kan A dot B plus C. Kalau misalkan ini A dot B kita nantikan. Lalu kita dotkan lagi C. Kita nantikan. Bisa nggak? Jadi ini A dot B tetap duluan, kita nantikan. Lalu dengan C-nya kita nantikan lagi. Itu akan sama nanti. Sedangkan yang ini, yang NOR-nya, dia akan berubah menjadi A plus B ya plus C. Dua kali. Nanti kita buat pembuktiannya. Ya. Jadi metodenya nanti, misalnya, kalau kita N kan, tadi kan kita bisa buat konversi untuk N. Kita kan butuhnya A dot B kan. Tapi kita adanya NAND dua kali. A dot B itu kan nanti kita punya suatu tabel yang dulu pernah kita pelajari kan. Kalau ada A, ada B, ada Y lah misalnya, atau misalkan X dulu lah, X 00, 01, 10, 11. Kalau kita bingung balik lagi ke sini nggak apa-apa. Kalau A and B 00 jadi kan? N. Kalau N-nya jadi 1110. Nah, kita cari di sini tadi konversi untuk N. Betul nggak ini akan menjadi N? Ketika kita masukkan aja. Kalau sini 0, 0. Sini 0. Dia menjadi 1. Betul kan? Itu menjadi N. Lalu, selama ini 0 tetap 1. Lalu berubah menjadi 1, 1. Dia menjadi 1. Karena berubah 1, 1. Dia menjadi 0. Baik lagi. Maka tabel yang ini, NAND, sudah terpenuhi oleh rangkaian yang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ininya, tadi gambar tadi, ya kita hapus dulu. Jadi ini, rangkaian ini, kita sederhanakan. Jadi, kita rubah, sederhanakan. Kita rubah, jadi ini. Itu jadi di sini. Nah, ini kan sama aja kan? A, B, dotnya, A dot B, kita notkan. Lalu, di notkan lagi, sehingga berubah menjadi N biasa. Bukan mana lagi. Kemudian, ini, si C-nya tadi. Kita butuh C or A and B. Nanti kita rubah. A and B-nya udah jadi nih, 1 titik tadi. Kita udah punya nih, A and B. A and B.
sekarang plus C. Ya, kita hapus dulu. Saya hapuskan. Jadi di sini udah dapat A and B. Sekarang kita butuh OR. Konversi untuk OR. Tadi kan di sini kan C-nya masuk jadi OR. Nah, OR tadi, tabelnya kita buat lagi aja, biar nggak bingung. Tadi kan sini anggapnya X ya, kita anggap X. Berarti di sini X, di sini C. Sini adalah Y-nya. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau OR, berarti selama ada 1, dia akan jadi 1. Kita butuhnya seperti itu kan. Ekuivalensinya, ini kita nenkan. Ya, kita nenkan. Sehingga masukkan dari sini, apapun hasil dari si X tadi, dia akan berubah menjadi not-nya. Ingat kan, jadi kan konversi not ini kan, not. Ini juga not-nya tadi. Juga kita notkan juga. Sehingga apapun input dari sini akan berubah menjadi not-nya. Anggaplah ketika di sini 0. Ini 0. Maka dia berubah menjadi 1, 1. 1, 1 dinenkan menjadi 0 lagi. Berarti ini sudah tuh. Salah satu menjadi 0, maka salah satu menjadi 1, maka dia menjadi 0. Selama ada 0, dinenkan, dia menjadi angka 1. Siapapun yang menjadi 0, dia menjadi 1. Berarti ini sudah tuh. Maka kedua hal tadi, ini konversi A.B plus C. Ini menjadi ini menjadi ini plus ini. Lalu gimana menyederhanakannya? Nah, ini kan udah ada nih. Ini dua ini sebetulnya sama dengan ini not. Karena apa? Lihat. Hapus dulu ya. Kenapa saya bilang sama? Ini A and B. Dinotkan lagi. Berarti not ini akan saling menghilangkan. Berarti kita cukup A dan B. Sehingga diperoleh ini adalah A dan B. C-nya tadi hanya butuh dinotkan sekali. Dinenkan sekali. Maka C-nya menjadi masuk ke nen. Lalu keduanya dinenkan lagi. Ini dinenkan lagi. Oke. Maka kalau kesamaan yang tadi kita punya, ya seperti ini. A, B, C, di sini A plus B plus C, gitu kan? Itu ekuivalen dengan A, B, nen, terus nen lagi dengan C 2 kali. Bingung? Terkelihatan? Nanti kita coba praktekkan ke dalam aplikasi. Ya, kita lihat dulu untuk teorinya dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita cuma punya bentuk NOR. Tadi kan kita cuma punya bentuk nen ya. Sekarang kita punya NOR. Berarti ekuivalensi tadi A atau B kita buat menjadi NOR atau plus A plus B dinotkan. Gimana caranya? Nah, untuk N, tabel yang tadi, ya kita pakai tabel lagi aja, nggak apa-apa kalau kita bingung. Tabel ini memang gunanya buat kamu
mempelajari biar nggak nol nol. Kita butuh tadi adalah apa namanya, n kan, n gerbang n ini sama 0 0 0 1. Sekarang kita coba masukkan ke dalam NOR, bentuk NOR. NOR itu tabelnya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Kalau NOR-nya misalkan saya bikinnya biar beda itu apa ya? U V B gitu aja deh. 01 10 11 sorry 00 ya. 00 00 01 10 11. Kalau di NOR itu kan not OR. Tadinya kalau OR begitu ada 1, dia jadi angka 1. Berarti kalau dia itu ada 0, dia jadi angka 1. Bentuknya seperti ini. Ini kan jauh kan? 0 0 0 1 1 0 0 0. Berarti harus dikonversikan. Kita coba. Misalkan A-nya 0. 0 masuk ke jadi 1 malahan. B-nya 0. Ini jadi 1. Tapi kita butuhnya berapa? Butuhnya 0. Kita butuhnya 0, maka kita konversikan lagi. 1, 1. Jadi 0 di sini. Maka gerbang N pertama sudah terpenuhi. Salah satu berubah menjadi angka 1. Maka dia menjadi 0. Kalau 0, selama masih ada angka 1, tetap 0. Oke, berarti keduanya penuhi. Keduanya menjadi 1. 1, 1. Menjadi 0, 0. 0, 0, 0, itu 1 kan harusnya kan? Maka di sini menjadi angka 1. Ini sudah terpenuhi. Maka ekivalensinya untuk gerbang NOR itu butuh 3 buah jika ingin menjadikan N. Lalu kita punya C tadi. C tadi kan plus lagi kan, plus C. Tapi dia punya not. Coba, kalau C-nya masuk ke sini, selama ininya masih angka 0, misalnya tadi ya, kita ketemu masih angka 0, apapun, kalau C-nya 1, udah pasti hasilnya adalah 0 lagi. Kan kita butuhnya adalah plus. Maka kita notkan, sehingga jadinya 1. Ya. Oke. Mungkin biar lebih mengerti, coba nah, stop share dulu. Saya pakai ini aja lebih ringan sih karena udah muncul belum? Jadi saya pakai akademo.org, ringan banget pakai browser doang. Lihat ke chat begitu. Dan ini cuma buat kita full screen aja biar lebih kelihatan. Ini ada input dan output, kita bisa geser sesuka-suka hati kita. Kayaknya nggak kelihatan kalau gambar yang tadi awalnya. Sebentar, kita split screen bisa nggak ya? Split screen dengan nah, muncul belum? Nah, muncul nggak? Muncul, Pak. Nah, ini kan kita punya nih kan, tadi kan. A sama NB. Nah, kita bisa mainkan di sini. Kita bisa masukin input 1, output ya 1. Inputnya butuh berapa? Inputnya butuh 3. Berarti tinggal add aja di sini. Add. Kita bisa punya 3 inputnya.
Lalu kita bisa punya apa nih gerbangnya? N. 1 tambah taruh di sini. Lalu kita punya gerbang apa? OR 1 taruh di sini. Ini tadi masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ya. Ini masuk ke sini. Ini ke sini. Nah, kira-kira begini. Sama ya? Tuh. Oke. Ini katanya sudah sama. Nah, kita mau coba masukkan jadi ini. Nah, benar nggak nih hasilnya nanti? Oke. Nah, ini kan konversi yang atas. Kita jadikan gerbang NAND-nya. Jadi kita tetap inputnya ini, nggak usah kita rubah 3 ini. Kita bisa tambahkan aja langsung NAND. NAND. Kita punya berapa input itu 3. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat dulu. Kita butuh output lagi untuk menyatakan benar nggak sih hasil kita. Outputnya. Outputnya ke sini. Kita sambungkan. Ini dari C. C tadi kan? C ke sini C. C-nya 2 kali. Karena kan digabung. Ya. Lalu ini ke A. Ini ke B. Nah, kita coba aja. A-nya kita on-kan. Outputnya nggak berubah. B-nya kita on-kan. Keduanya sama kan? C-nya kita on-kan. Hasilnya sama. Berarti apa namanya? Selama C-nya on, ya juga on. Artinya gerbang ekuivalensi ini sudah sama dengan gerbang yang ingin kita cari. Kalau misalkan kalian nggak masih penasaran, bisa aja kita tambahkan output di sini per ini kita tarik ke sini. Betulkah kalau gerbang N itu kalau dua-duanya on, dia akan on? Ternyata betul. OR tersebut ketika salah satu ada angka 1, dia akan aktif. Jadi on itu adalah 1, off itu adalah 0. Kita bisa melihat output dari masing-masing gerbang. Kita tinggal tambahkan aja. Add. Kita mau melihat gerbang NAND-nya. Bisa juga. Kita bisa rubah-rubah gerbang sesuka hati kita. Terus kita tadi mau penasaran, misalkan tadi Pak, memang benar si apa N tadi kalau kita not apa N kan 2 kali, hasilnya akan menjadi not. Bisa juga kita buktikan dari sini. Misalnya, kita butuh outputnya 2. Misalkan. Yang satu gerbangnya adalah not. Kita butuh inputnya 1. Ya. Oke. Lalu kita punya gerbang NAND. Kita butuh input juga untuk melihat apakah gerbang NAND tadi bisa menjadi gerbang NOT. Misalnya gitu. Bukti kan? Kalau gerbang NOT kita on kan, dia kan off. Outputnya mati. Tuh. Sama, kalau kita buat seperti ini, yang bawah, ini juga sama. Maka hasilnya akan sama. Transfer lagi, tambahin lagi, boleh. Kita masukin, misalkan pakai gerbang NOR tadi ya, NOR. Gerbang NOR, terus kita butuh output lagi. Terus kita masukin ke sini, sambungkan, sama aja kan? Tuh. Lalu kalau misalkan ini kita rubah dulu, kita hapus, kita add suatu NOR lagi. Apakah kalau di NOR 2 kali hasilnya akan balik lagi?
Tadi kan kita punya pembuktian seperti itu. Ternyata, iya, begitu dia 1, ikutan 1. Artinya, ini akan menjadi 2 kali not atau not. Nah, nanti coba kalian di rumah, ya, cari tahu, coba-coba mengkonversikan, ya, itu saya kirimkan ini. Ada 3 soal, kalau salah 1, ya, menjadi gerbang NAND atau NOR saja ya. 2, 3 soal ini. Harusnya ini dulu 1. Ini kalian buat, kalian balik ya. Ini gerbangnya seperti apa? Kalau ini kalian buat persamaannya seperti apa? Nanti kalian coba-coba, tulis di kertas biasa, nanti difoto, masukin dalam Teams. Oke, pertanyaan begini. Persamaannya kayak gimana, Pak? Ini persamaan. Oh, yang begitu ya? Oh iya, Pak. Sama matematika lah. Kan kita kemarin kan udah bisa merubah dari persamaan jadi gerbang. Nanti kebalikannya, gerbang jadi persamaan kayak yang tadi. Ya, misalkan saya contohin lagi deh. Ini dah. Misalnya kita punya gerbang. Gerbangnya gini. Terus samaannya gimana? Ada mau nyoba nggak? Akan di sini A, B, C. Maka Y adalah ya, saya mau nyoba. Boleh. Sama aja kan A. Kali B. A plus B kali C, Bun. Oh, dot itu apa ini? Sama C. Tambah C. Jadi kalau misalkan gini. A, B, C, D. Gimana nih? Dalam kurung A plus B Dalam kurung A plus B, dot dalam kurung C plus D. C plus D. Itu ya. Y-nya, maka Y itu jadi satu gerbang A dot B, A plus B, ini C plus D, didotkan keduanya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, nanti coba-coba aja dulu. Tadi aplikasinya dicoba-coba jadi untuk mengetahui bahwa gerbang yang sudah kalian buat benar atau tidak, itu bisa dengan coba-coba kita rangkai gerbang tadi, lalu coba gerbang yang sudah kalian buat. Betul nggak hasilnya? Ya, nanti kalian buat tabelnya, tabel kebenarannya. Tugas kalian nanti buat tabel kebenarannya, benar nggak sih kalau kita buat tabelnya seperti ini, hasil seperti ini. Oke. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Saya tutup. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.